Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dalam perlindungan Allah SWT sehingga kita dapat meneruskan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, minggu ini kita akan meneruskan materi kita tentang listrik dinamis. Dalam hal ini kita ambil part 3. 2 minggu yang lalu part 1, kemudian kemarin minggu yang lalu part 2. Nah, di part 2 kemarin kan ada soal-soal yang kalian jawab, kerjakan baik di part 1 maupun part 2 sebenarnya ya. Nah, untuk di part 2 kalau kalian jawab dengan benar, dengan baik, mungkin kalian akan sudah mendapatkan jawaban yang benar. Untuk kali ini Pak akan tampilkan jawaban, mungkin di antara kalian ada yang sudah sama, nanti mungkin juga ada yang berbeda. Nah, yang berbeda nanti supaya kalian bisa mengetahui di mana letak kesalahan atau kekeliruannya ya. Baiklah, kita bicara minggu ini tentang masih listrik dinamis part 3 ya, tapi materi kita dalam hal ini sedikit berbeda, kelanjutan dari materi minggu kemarin. Tapi sebelumnya Pak tampilkan dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau soal latihan soal part 2 kemarin. Ini untuk nomor satunya. Ya, jawaban soal latihan di part 2 kemarin, nomor satunya nih. Kemarin ditanyakan ada sebuah grafik antara hubungan V dan I, di mana di situ menanyakan berapa kuat arus bila dihubungkan pada tegangan 4,5 volt. Nah, ini jawabannya. Biasa I sama dengan V per R ya. I sama dengan V per R. Nah, tetapi R di sini, R ini kita peroleh dari hasil grafik. Nah, di grafik itu, lihat pada grafik kemarin itu ada hubungan V dan I ya. V-nya 3 volt, adalah I-nya 0,01 ampere. Ya. Nah, jadi R-nya itu kita peroleh dari grafik itu sehingga kita dapat 300 ohm. Nah, baru kita masukkan pada rumus I sama dengan V per R ya. I V per R, V-nya 4,5 volt, R-nya 300 ohm sehingga kita peroleh besar I-nya ada sebesar 0,015 ampere ya. 0,015 ampere. Kalau kita jadikan ke miliampere kali 1000, berarti sama saja dapat hasilnya 15 miliampere. Oke. Nah, ini jawaban nomor 1 ya. Semoga kalian semuanya benar sesuai dengan seperti yang Pak tayangkan ini. Terus selanjutnya soal nomor 2-nya. Soal nomor 2-nya kemarin ya, sebuah rangkaian dihubungkan pada tegangan 24 volt itu akan menghasilkan arus 10 miliampere ya, kalau salah 10 miliampere. Beberapa hambatan sama pada hukum Ohm, R sama dengan V per I ya. Di situ tanya V R sama dengan V per I. Nah, tinggal masukkan angka. Ingat di situ ada 10 miliampere. Nah, 10 miliampere ya, mili belum satuan dalam SI. Harus kita rubah ke dalam satuan SI-nya yaitu ampere. Nah, 10 miliampere itu berarti 10 per 1000 sama saja dengan per 100 ampere. Nah, tinggal kita masukkan R sama P per I, masukkan 24 bagi 0,1 sehingga hasilnya dapat 2400 ohm. Ya, mudah kan? Kita tinggal masukkan angka. Kalau satuannya belum cocok dalam SI, maka kita harus cocokkan terlebih dahulu. Sedangkan nomor 3-nya, oke.
Nah, di situ kita dalam permasalahan soal itu, kita disuruh menurunkan tegangan dulu agar lampu itu bisa menyala karena pada tegangan 24 volt ya. Sementara rangkaian itu dilalui atau akan hambatan tegangan 36 volt. Nah, maka dari itu kita harus menurunkan tegangan dari 36 volt kita turunkan jadi kurang 24, berarti ada 12 volt. 12 volt ini harus kita turunkan tegangannya. Nah, dalam rangkaian untuk menurunkan tegangan 12 volt ini kita butuh hambatan ya, karena salah satu fungsi hambatan itu adalah untuk merubah tegangan, itu mengubah menaik menurunkan tegangan bisa. Nah, maka kita harus masukkan rumus berarti R sama dengan V per I, kemudian kita masukkan, nah tegangannya kita ambil tegangan yang diturunkan tadi, sehingga 12 dibagi 2 ampere hasilnya adalah 6 ohm. Nah, cukup mudah kan? Asal kita memahami pada soal-soal yang ditayangkan. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya benar sama dengan jawab Pak. Nomor 1 dapat 15 mA, kita bisa 0,015 ampere. Nomor 2 2400 ohm, dan nomor 3 itu dapat 6 ohm. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan teruskan materi kita tentang hambatan kawat ya. Oke. Nah, perhatikan pada tayangan berikut. Ini ada gambar. Perhatikan percobaan berikut dan menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Ini kawat ya. Nah, pada gambar 1, gambar A ini kita satu baterai kita hubungkan pada saklar, kemudian langsung ke beban lampu dan ke baterai kembali. Untuk yang B ini juga sama, hanya bedanya ini satu baterai kawatnya kita perpanjang, ya. Nah, ini jauh lebih panjang. Sekarang kita sama-sama hubungkan saklarnya. Perhatikan, ini kita tetapkan dulu variabel-variabel ya. Dalam satu eksperimen ini sebenarnya ada beberapa variabel, 3 variabel ya. Ada variabel manipulasi namanya. Variabel manipulasi itu variabel yang bisa kita ubah-ubah. Nah, dalam hal ini yang bisa kita ubah panjang kawat ya. Ini panjang kawat ya. Untuk A panjangnya ya sependek nih, sedang B kita perbesar, kita tambah panjang kawatnya gini ya. Kemudian ada variabel respon. Variabel respon itu akibat yang kita rubah, akibat yang kita manipulasi tadi, maka dia ikut berubah. Nah, apa yang bisa berubah sini nanti bila hambatan atau panjang kawatnya kita rubah. Dalam hal ini hambatan kawatnya ya. Nah, oke. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu suatu variabel yang tidak boleh berubah ya. Jadi dalam hal ini jenis dan luas penampang kawat. Nah, jenisnya terbuat dari apa? Kawat untuk percobaan A dan percobaan B. Tidak boleh berubah. Jangan antara percobaan A dan B ini kawatnya berubah jenis atau besar kecilnya beda. Nah, tidak boleh, itu harus kita jaga. Nah, setelah variabel-variabel ini kita tetapkan, kita hubungkan sekarang saklarnya. Anda perhatikan lampunya. Nah, lihat nyala lampu masing-masing ya. Lampu A nyalanya kuning, ini B redup merah. Ini menandakan bahwa rangkaian A ini harus nyalanya lebih terang. Nah, kalau nyalanya lebih terang berarti arusnya besar.
Sekarang ini lebih redup. Nah, kalau dia lebih redup, ini menunjukkan bahwa arus di rangkaian B dia lebih kecil, ya. Sekarang kita lihat. Nah, oke. Jadi arus di A karena nyalanya lebih kuning ini, berarti arus A lebih besar dari arus pada rangkaian B, ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Penyebabnya ini bahwa hambatan kawat di A ini lebih kecil dibanding hambatan pada kawat B. Nah, mengapa hambatan di A lebih kecil daripada hambatan D? Karena panjang kawat ini sendiri, ya. Jadi panjang kawat yang di A ini lebih pendek, sedangkan yang di B itu lebih panjang. Nah, karena kawatnya lebih panjang pada B, menyebabkan hambatan kawatnya pun besar. Kalau hambatan kawatnya pun besar, maka akibatnya arusnya ini kecil. Arusnya kecil. Nah, bisa kita tulis ini, IA lebih besar dari IB, akibat dari hambatan kawat A lebih kecil dari hambatan kawat B. Ya. Penyebabnya itu adalah karena panjang kawat A lebih pendek, lebih kecil dari panjang kawat B. Nah, berarti hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Maka kita tulis seperti ini. R sebanding dengan L. R sebanding dengan L. Berarti semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Nah, paham anak-anak? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, ini jadi nyala. Saya ulangi, Pak ulangi. Nah, ini belum nyala. Terus kita hubungkan saklarnya. Akibatnya A juga nyala lebih kuning. Ini berarti lebih terang. Ini lebih redup. Nah, lebih terang ini menunjukkan bahwa arusnya besar. Redup, sebaliknya arusnya lebih kecil. Apa penyebab dia lebih besar tadi? Karena sini hambatan kawat ini lebih besar, ya. Hambatan kawat yang lebih panjang itu lebih besar, sehingga akibat hambatannya lebih besar, maka arusnya kecil. Apa yang menyebabkannya? Panjang kawatnya, ya. Karena panjang kawat di B itu lebih panjang, sehingga buat hambatannya juga besar. Kalau hambatan besar, maka arusnya kecil. Oke, jadi kesimpulan bahwa semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Ditulis R sebanding dengan L. Oke, lanjut. Lihat percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, ini sama, buatan ini kawat A, ini kawat B, ya. Dalam hal ini variabelnya kita ganti. Variabel manipulasi tadi variabel yang bisa berubah, ya, yang kita rubah. Yang kita rubah dalam hal ini jenis kawat. Jadi kawat yang pertama kita pakai aluminium. Percobaan B kita gunakan tembaga. Jadi dua kawat yang berbeda, ada aluminium dan tembaga. Variabel responnya hambatan, variabel kontrolnya panjang kawat. Nah, panjang kawat antara A dan B sama, beda dengan percobaan pertama tadi, ya. Dalam pertama tadi memang panjang kawat A dan B berbeda. Ini sama. Luas penampang kawat juga sama, ya. Ini variabel kontrol, variabel yang tidak boleh berubah. Yang kita rubah di sini adalah jenis kawatnya. Kawat A aluminium kita gunakan, kawat B kita gunakan tembaga.
Nah, sekarang kalau alatnya sudah siap, kita hubungkan saklarnya. Oke, perhatikan nyala lampu. Nah, oke. Ya. Dari hasil percobaan ini kita bisa lihat bahwa menggunakan tembaga nyalanya lebih kuning. Ini menggunakan aluminium sedikit merah. Ini menunjukkan bahwa arusnya kecil. Kalau lebih kuning, lebih jelas, lebih terang, ini berarti arusnya besar. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan arus A, arus yang di percobaan A menggunakan aluminium, lebih kecil dari arus di B. Maka secara matematik IA lebih kecil dari IB. Ya. Apa yang menyebabkan IA lebih kecil dari IB? Tentunya hambatannya sendiri. Bahwa hambatan di A itu lebih besar dari hambatan di B. Ya. Kalau arus A-nya lebih kecil dari arus B, berarti hambatan di A lebih besar di hambatan di B. Nah, yang menyebabkan hambatan A lebih besar hambatan B itu tidak lain dan jenis kawat ini sendiri. Ya. Karena jenis kawat ini sendiri memiliki yang namanya hambatan jenis kawat. Kita simbolkan dengan Rho. Jadi Rho aluminium, hambatan jenis kawat aluminium lebih besar dari hambatan jenis kawat tembaga Cu, ya. Jadi sini Rho aluminium maksudnya lebih besar dari Rho hambat Cu tembaga, ya. Nah, ini yang menyebabkan. Jadi karena hambatan jenis tembaga lebih besar dari hambatan lebih kecil dari hambatan aluminium, maka hambatan kawat tembaga itu lebih kecil dari hambatan A. Akibatnya arus di B itu lebih besar dari arus pada rangkaian A. Oke. Nah, Rho berarti R sebanding dengan Rho. Ya. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Nah, itu artinya sebanding, ya. Jadi semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Antara tadi aluminium dan tembaga, hambatan tembaga aluminiumnya lebih besar dibanding hambatan jenis pada tembaga. Sehingga hambatan kawat A lebih besar dibanding hambatan pada kawat B. Akibatnya, kalau kita hubungkan arus di A lebih kecil dibanding arus di B. Paham? Ya, oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita tentukan dulu variabelnya. Dalam hal ini, variabel, jadi manipulasinya luas penampang kawat. Variabel responnya hambatan kawat. Variabel kontrol itu jenis dan panjang kawat. Nah, lihat yang di B, kawatnya lebih besar. Berarti luas penampangnya lebih besar dibanding pada kawat B. Luas penampang kawat, ya. Jadi yang kita rubah adalah luas penampang kawat. Nah, lihat setelah dihubungkan, maka yang B nyalanya lebih terang. Berarti arusnya lebih besar. Kalau kita tulis IA lebih kecil dari IB. Arus di A lebih kecil dari arus di B. Apa yang menyebabkan ini?
Yang menyebabkannya tentunya hambatan tadi. Berarti dalam hal ini hambatan di A lebih besar dibanding hambatan di B. Mengapa? Mengapa hambatan A lebih besar dari hambatan B? Perhatikan gambar ini. Berarti kawat di B lebih besar dari kawat di A. Ya? Atau kita lihat kawat A ini lebih kecil di kawat di B. Berarti luas penampang kawat A lebih kecil dari luas penampang kawat B. Nah, berarti hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Dia berbanding terbalik. Jadi, hambatan kawat R dalam hal ini berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Artinya, semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Nah, ini ilustrasi percobaan yang ketiga antara hambatan dengan luas penampang kawat. Yang pertama tadi terhadap panjang kawat, yang kedua jenis kawat, yang ketiga ini adalah besar kecilnya kawat. Sehingga kita bisa simpulkan faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah 1. Panjang kawat, 2. Luas penampang kawat, ya. Jadi kita simpulkan ini panjang kawat L, luas penampang A besar ya. Hambatan jenis kawatnya R ya, R besar. Nanti dirumuskan bahwa R sama dengan rho kali L per A. R sama dengan rho kali L per A. R itu hambatan kawat, L panjang, A luas penampang, dan rho di sini hambatan jenis. Nah, luas penampang karena kawat ini berupa lingkaran, bisa saja dalam suatu permasalahan soal nanti bisa saja A luas penampangnya itu adalah luas lingkaran, ya, luas lingkaran. Karena kawatnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran apa sih rumusnya luas lingkaran? A sama dengan 1/4 pi kuadrat, bisa. Jadi jangan hanya kita tetap terfokus pada luas penampang ini, tapi luas penampang karena itu berupa lingkaran, bisa kita gunakan luas penampang lingkaran. Oke, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan kawat itu sendiri. 1. Panjang kawatnya. Kawat tadi gimana? Sebanding. Berarti semakin panjang kawatnya, maka hambatannya semakin besar. Kemudian luas penampang A dalam hal ini bagaimana pengaruhnya? Dia berbanding terbalik, ya. Jadi semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawatnya semakin kecil. Kemudian hambatan kawat juga sebanding dengan jenis kawatnya, ya. Dalam hal ini hambatan jenis kawat rho. Jadi dia juga sebanding. Oke. Semoga kalian bisa memahami. Untuk lebih pahamnya nanti ada soal-soal berikutnya. Oke, sebelum ke soal-soal berikut, maka ini ada satu percobaan lagi. Anda perhatikan tentang konduktor dan isolator. Karena bahan yang bisa menghantarkan arus listrik dengan baik itu kita sebut dengan bahan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik dalam suatu rangkaian itu kita sebut dengan isolator. Ya. Jadi pahami bahwa konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ya. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Oke, perhatikan percobaan berikut. Kita siapkan beberapa bahan. Nah, di sini ada kayu,
Ada plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Dan ada beberapa, boleh Anda coba berapa bahan yang ada di sekitarmu. Ya, Pak cuman ambil contoh 5 bahan ini. Nah, perhatikan 5 bahan ini, ya. Jadi atau kita lihat kalau saklar ini, ya, saklar kita hubungkan. Nah, lihat lampunya. Nyala enggak? Tidak nyala. Ya. Nah, berarti kayu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Maka dia kita sebut sebagai isolator. Kita sebut sebagai isolator. Nah, lihat lampunya tidak nyala. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Plastik. Nah, saklarnya kita tutup. Tersambung. Nah, berarti juga dia tidak nyala. Maka kita pastikan juga berarti plastik juga termasuk bahan isolator. Oke, isolator. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita coba aluminium. Nah, lampunya nyala. Ya, aluminium lampunya menyala. Kalau dia menyala ini berarti apa? Bahwa aluminium ini sebagai bahan konduktor. Tapi lihat nyalanya tadi, ya. Sekarang kita lihat besi. Nah, juga nyala. Oke. Nah, nanti kita masukkan juga besi sebagai bahan konduktor. Coba kita ganti dengan tembaga. Lihat, Anda perhatikan. Bila tembaga, nyalanya kuning. Kuning tadi menunjukkan bahwa arus ini lebih besar. Ya, tembaga berarti juga bahan sebagai bahan konduktor. Jadi dalam hal ini ada 3 bahan konduktor. Ya. Jadi kayu dan plastik tadi kita golongkan sebagai bahan isolator. Karena lampunya tidak menyala, berarti dia tidak bisa mengantarkan arus listrik dengan baik. Ya. Tetapi untuk aluminium, besi, dan tembaga, masing-masing konduktor, sebagai konduktor dia bisa menyalakan tadi. Nah, tapi kalau kita bandingkan antara 3 bahan ini, aluminium, besi, dan tembaga, Anda bisa perhatikan kembali, nyalanya berbeda. Ya, nah, Pak ambil, Pak ulang ya, aluminium. Ya. Nah, tuh, perhatikan. Kekuningan oranye ya. Sekarang kita besi. Kita ganti besi. Nah, tuh nyala juga. Tinggi isolator tembaga. Nah. Oke. Nah, ini nyalanya lebih kuning. Nah, jadi antara aluminium, besi, dan tembaga sama-sama bahan konduktor, tapi ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya. Nah, mengapa hal demikian? Tadi pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang hambatan kawat. Hambatan kawat itu tergantung dengan hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat antara aluminium, besi, tembaga berbeda. Ya, bagaimana ketergantungannya tadi? Bahwa hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Semakin besar hambatan jenis kawatnya, maka hambatan kawatnya juga semakin besar. Kalau hambatannya besar, maka arusnya kecil. Pada hukum kita peroleh bahwa I sama dengan V per R, bahwa arus berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Sebaliknya, kalau hambatannya kecil, maka arusnya besar. Oke. Nah, inilah anak-anak perbedaan antara bahan
konduktor dan bahan isolator. Nah, agar lebih paham lagi, kalian harus mengerjakan soal-soal ini lagi, ya. Kerjakan ini di buku catatanmu, di latihanmu, maka pada part keempat nanti kita tayangkan juga jawaban yang benar. Kalian bisa membandingkan jawabanmu. Sekalian yang pertama, jika suatu hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 15 volt, maka arus yang terbaca oleh ampermeter adalah 3 ampere. Sedangkan jika suatu hambatan Y dihubungkan pada sumber tegangan 20 volt, maka arus yang terbaca 2 ampere. Tentukan besar perbandingan hambatan X dan Y. Nah, kita cari. Lalu yang kedua, soal yang kedua, sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm, 10 cm ya, harus dirubah ke dalam meter. Dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini dalam penulisan baku. Ya, semester 1 pada hukum kolom kita sudah belajar tentang penulisan baku. 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 min 8 meter. Tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Oke, yang ketiga, sebuah kawat aluminium milik kelas penampang khusus R ini memiliki nilai hambatan besar 10 pangkat min 4 min 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminiumnya sekian meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium. Kalian bisa tak ketikkan rumus tadi sehingga bisa mendapatkan jawaban yang benar. Nanti pada pertemuan keempat, part-partnya kita akan bandingkan antara jawaban kalian dengan jawaban Pak sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Yakinlah semakin banyak kita belajar, maka pengetahuan kita semakin bertambah. Jika pengetahuan kita bertambah, maka kita akan lebih mudah dalam melangkah. Sebaliknya, bila kurang pengetahuan, maka kita akan mempersulit langkah kita selanjutnya. Oke, jangan bosan belajar, jangan bosan bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, Pak akhiri untuk pertemuan part 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.